Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, materi pada hari ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yuk simak video berikut ini. Sekarang Ibu akan memberikan informasi apa yang kita pelajari hari ini. Kita telah masuk kepada kompetensi dasar kedua, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sebelumnya ada beberapa tujuan yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini, yaitu yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya norma, dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, kalian harus dapat menunjukkan perilaku disiplin terhadap norma. Yang ketiga, untuk mewujudkan perilaku patuh terhadap norma, kalian harus memahami dulu apa itu norma. Yang keempat, kalian juga harus bisa menyebutkan dan membedakan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut juga dengan contoh, dan terakhir adalah kalian harus dapat menyusun laporan atau tugas tentang macam-macam norma, serta contoh-contoh norma yang ada di dalam masyarakat. Kita lanjut pada materi berikutnya. Setelah mengetahui tujuan-tujuan dari pembelajaran hari ini, maka kita akan mulai bahas mengenai apa sih itu norma. Jadi, norma itu yaitu suatu aturan dalam mengatur tingkah laku kita di dalam masyarakat. Apa tujuannya? Adalah agar kita atau masyarakat juga memahami dan mentaati norma untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Atau bisa juga kalau norma itu dipatuhi, maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Norma atau aturan-aturan tersebut berisi dua hal, yaitu yang pertama berupa perintah dan kedua berupa larangan. Coba kalian pikirkan, apa kira-kira berupa aturan perintah dan apa aturan yang berupa larangan. Nah, di sekolah yang berupa perintah yaitu peserta didik wajib mematuhi peraturan sekolah. Jadi itu sebuah perintah ya. Seperti apa? Seperti memakai seragam sekolah dengan lengkap. Dan kalau larangan yaitu peserta didik tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Jadi itu sebuah larangan. Ada di mana itu ada di tata tertib sekolah. Itulah norma yang ada di sekolah kita. Nah, dan aturan-aturan dan larangan tersebut ada macamnya, yaitu ada 4. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu norma agama. Ibu yakin kalian di sini semua memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Itulah norma agama sesuai keyakinan kita. Dari mana aturan norma agama tersebut? Berasal dari kitab suci dari agama kita masing-masing. Nah, apa contohnya? Seperti kita yang beragama Islam melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa maupun membaca kitab suci dan sebagainya. Begitu juga dengan agama lain, pasti ada ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kitab suci masing-masing. Kalau kita sebagai agama Islam, kita harus mematuhinya. Jika kita mematuhinya, kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita melanggarnya, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya. Selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Dari mana sih norma kesusilaan itu berasal? Berasalnya dari dalam diri kita sendiri, dari hati nurani kita.
hati nurani kita lah yang bisa membedakan mana perbuatan benar dan mana perbuatan yang salah. Hati kita bisa menilai apakah melakukan suatu perbuatan. Dan contohnya yaitu seperti berbuat baik, berkata jujur, dan saling tolong-menolong di lingkungan sekolah. Lanjut, yaitu norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Yaitu ketika kita berangkat ke sekolah, dari rumah pamit sama orang tua, pasti kita akan mencium tangan kedua orang tua kita. Dan itu merupakan salah satu contoh dari norma kesopanan di rumah. Ya, aturan yang berlaku di rumah kamu ketika keluar rumah wajib memberikan salam kepada orang tua. Dari mana berasal dari norma ini? Yaitu berasal dari masyarakat. Contohnya yaitu apabila di lingkungan sekolah, kita harus menerapkan beberapa norma kesopanan seperti berjalan di depan guru dengan meminta izin atau permisi, dan juga menggunakan tangan kanan saat menunjukkan sesuatu. Ya, selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum ini berasal dari pemerintah. Contohnya seperti memakai helm, mempunyai SIM saat berkendara, membayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas, dan tidak melakukan tindak korupsi. Apabila kita melanggar norma hukum, maka akan mendapatkan hukuman denda atau hukuman pidana. Nah, itulah contoh-contoh dari beraneka ragam norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Aturannya dari mana, sanksinya apa saja, dan apa yang terjadi apabila kita melanggar norma tersebut. Nah, sekian dari penjelasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.